Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah? Jarah, Kok gitu? kok gitu? Sejarah tuh gini. Hai, kembali lagi nih bersama saya Putri, tentunya masih di channel Sejarah Kok Gitu. Kali ini kita akan membahas mengenai peradaban Pulau Kreta. Peradaban Eropa kuno yang bersumber pada peradaban Yunani dan Romawi menjadi tiang utama perkembangan Eropa modern. Adapun dasar dari peradaban Eropa kuno dimulai dari perkembangan peradaban Pulau Kreta. Bagaimanakah perkembangan peradaban Pulau Kreta? Mari kita bahas. Peradaban Pulau Kreta terletak di daerah perairan Laut Tengah bagian timur. Letak Pulau Kreta sangat strategis sehingga menjadi pusat aktivitas di daerah perairan Laut Tengah bagian timur. Pulau Kreta merupakan daerah penghubung antara daerah-daerah pusat perdagangan di Sisilia, Mesir, Pantai Levant, Bisantium, dan Yunani. Kemudian, penduduk peradaban Pulau Kreta dihuni oleh keturunan Indo-Jerman dengan letak yang cukup strategis antara Asia dan Eropa menyebabkan kegiatan perdagangan menjadi mata pencaharian utama masyarakat di sana. Baik, kita lanjut ke kebudayaan Pulau Kreta. Pusat kebudayaan Pulau Kreta berada di kota Knossos dan Paistosis. Orang-orang Pulau Kreta pada zaman kuno telah membuat makam berbentuk bulat yang ditutup dengan hiasan-hiasan batu. Selanjutnya pada zaman tengah, yaitu sekitar tahun 2000 sampai 1600 sebelum Masehi, kebudayaan Pulau Kreta mencapai tingkat tertinggi. Hal ini terbukti dengan ditemukannya bekas-bekas istana Knossos dan Pleistosos yang telah tertata dengan baik. Bangunan gedung di Pulau Kreta pada umumnya terbuat dari batu bata dan ada yang bertingkat. Ibu kota kerajaan dan istana Knossos dibuat dalam bentuk labirin, yaitu bangunan yang berupa lorong berkelok-kelok yang merupakan bentuk pertahanan dari serangan musuh. Masyarakat Kreta telah mengenal kepandaian menempa besi. Hal tersebut merupakan salah satu potensi kekuatan dari angkatan perang kerajaan Pulau Kreta yang telah menggunakan alat-alat senjata besi. Masyarakat Pulau Kreta telah mengenal bentuk tulisan yang disebut dengan Minos. Kita lanjutkan ke sistem kepercayaan masyarakat Pulau Kreta. Sebagian informasi mengenai agama yang dianut orang-orang Minoa diketahui dari tradisi lisan. Mereka meyakini agama Minoa mengikuti agama yang dianut sejak zaman Neolitikum, yaitu politeisme. Mereka memuja banyak dewa dengan Dewi Potnia sebagai dewi utamanya. Selanjutnya ada binatang-binatang yang dianggap keramat oleh bangsa Minoa. Ada suatu ritual keagamaan yang unik, yaitu lompat banteng. Simbol-simbol keagamaan lainnya adalah ular, kemudian ada labris. Labris ini adalah kapak bermata dua. Kemudian ada matahari dan pohon. Kemudian bangsa Minoa ini juga melakukan pengorbanan berupa manusia. Nah, apakah menurut kalian bangsa Minoa ini berkembang sampai sekarang? Ternyata tidak. Bangsa Minoa ini ketika abad ke-15 mengalami keruntuhan. Hal tersebut karena mundurnya perdagangan, kemudian lepasnya daerah-daerah koloni dan adanya bencana alam. Sekitar tahun 1250 sebelum Masehi, bangsa Indo-Jerman datang dan menguasai Pulau Kreta. Bangsa Minoa terdesak dan meninggalkan Pulau Kreta, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain. Nah, cukup sekian nih materi peradaban Pulau Kreta. Saya Putri undur diri dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.